Swastiastu, perkenalkan nama saya Rasya Ayunda Effendi dengan NIM 235531555. Saya dari program studi Teknik Besi dari Fakultas Teknik Universitas Udayana. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur logam dan paduan di mata kuliah metalurgi yang diampu oleh Profesor Dr. Cokorde Gede Tirta Yulia, STMP. Di sini saya mengambil dari sumber buku yaitu Metallurgy for the Non-Metallurgists yang diedit by Arthur C. Riordan. Pertama, abstrak. Pada tahun 1906 di suatu tempat di Jerman, Dr. Alfred Wunde menandatangani paduan aluminium, tembaga, dan magnesium eksperimental dan kemudian memanaskannya. Sebelum makan siang, Dr. Wu meminta asistennya, Jablonski, untuk menjalankan uji kekerasan pada paduan untuk menentukan sifat-sifat baik kekerasan maupun kekuatan. Hasilnya adalah kurang mengembirakan. Tidak ada yang lebih jauh dari dilakukan pada hari Sabtu hingga Senin. Ketika yang lain Ketika tes lain dijalankan, penemuan ini murni tidak disengaja dan paduan yang tidak disebutkan namanya itu tidak diketahui kegunaannya. Belum bingung menjelaskan apa yang telah terjadi selama akhir pekan. Bahkan pada saat itu tidak ada dukungan ilmu pengetahuan yang ada. Belum memperoleh semua hak paten dan setuju untuk melisensikan penemuannya pada negara metalurga kejujuran di barat laut Jerman. Nama duralumin untuk paduan baru tersebut mungkin dihasilkan dari penggabungan dua kata, Durener dan aluminium, dan digunakan untuk 13 tahun ke depannya. Di sini saya akan menjelaskan 12 subbab, yaitu yang pertama, profil atom, dua, ikatan antar atom, ketiga, struktur kristal dan kecacaran kristal, keempat, kristal logam, lima, difusi, keenam, larutan padat, yang ketujuh, alotropi besi, dan yang kedelapan, peleburan, yang kesembilan, struktur pemadatan, yang kesepuluh, menggunakan diagram fasa kesetimbangan, yang kesebelas, termodinamika kimia, yang ke-12, perubahan fasa. Yang pertama, profil atom, yaitu konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron cenderung memiliki konfigurasi yang memberikan kestabilan rendah dan memungkinkan mereka melepaskan elektron dengan mudah untuk membentuk ion positif. Beberapa logam memiliki konfigurasi elektron yang mendukung pembentukan ion dengan mudah, seperti logam alkali yang cenderung membentuk ion +1. Nomor 2, jumlah kulit elektron. Jumlah kulit elektron logam seringkali memiliki beberapa kulit elektron yang memberikan kerapatan elektron yang rendah pada inti atom. Kulit luar yang terbuka memungkinkan logam berinteraksi dengan lingkungan dan unsur lain dengan lebih mudah. Ketiga, elektron valensi. Elektron valensi adalah elektron di kulit terluar suatu atom dan memiliki dampak besar pada sifat kimia logam. Di dalam metalurgi, sifat konduktivitas listrik dan kemampuan membentuk ikatan logam dipengaruhi oleh elektron valensi. Yang keempat, keseimbangan elektron. Keseimbangan elektron cenderung melepaskan elektron dan membentuk ion positif untuk mencapai kestabilan. Kemampuan untuk melepaskan elektron dengan mudah memainkan peran dalam konduktivitas listrik dan kemampuan logam untuk berpartisipasi dalam reaksi kimia. Yang kelima, titik leleh dan sifat fisik. Struktur elektron dalam atom logam juga mengaruhi titik leleh dan sifat fisik lainnya. Atom logam cenderung memiliki gaya tarik antar partikel yang rendah, memungkinkan mereka memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa ionik
kovalen yang serupa. Atom logam cenderung memiliki gaya tarik partikel yang rendah, memungkinkan mereka memiliki titik leleh yang lebih rendah dibandingkan dengan senyawa ionik atau kovalen yang serupa. Dalam metalurgi, profil atom juga menjadi dasar untuk memahami perilaku logam dalam beberapa kondisi dan memandu proses seperti permurnian, peleburan, dan pembentukan logam dalam industri metalurgi. Ikatan antar atom. Ikatan antar atom sendiri menjadi dasar untuk memahami perilaku logam dalam berbagai kondisi dan memandu proses seperti permurnian. Ikatan atom merupakan konsep yang penting karena ikatan antar atom. Ikatan antar atom merupakan konsep yang penting karena memengaruhi sifat fisik dan kimia dari logam dan paduan logam. Beberapa jenis ikatan atom yang relevan dalam metalurgi meliputi 1. Metallic bonding atau ikatan logam. Ikatan logam terjadi antara atom logam di dalam kisi kristal logam. Atom logam melepaskan elektron valensi mereka ke dalam lautan elektron yang dapat bergerak bebas di sekitar ion positif atom logam. Dampak dalam metalurgi yaitu menyebabkan sifat-sifat seperti keuletan, konduktivitas panas, dan listrik yang tinggi, serta kilap logam. Yang kedua, ikatan ionik. Ikatan ionik terjadi antar logam dan non-logam, di mana atom logam kehilangan elektron valensi mereka untuk membentuk ion positif, sedangkan atom non-logam menerima elektron untuk membentuk ion negatif. Dampaknya yang dalam metalurgi, yaitu banyak senyawa logam dan logam dalam metalurgi yang melibatkan ikatan ionik seperti oksida logam. Ketiga, ikatan kovalen dalam senyawa metalurgi. Ikatan kovalen melibatkan atom logam berbagi pasangan elektron dengan atom lain. Dampaknya yaitu senyawa kovalen logam dapat terbentuk terutama dalam konteks paduan logam yang melibatkan non-logam sebagai elemen paduan. Yang keempat, ikatan van der Waals atau ikatan sekunder, yaitu ikatan antar molekul atau atom yang bersifat sebagian permanen atau sebagian yang sementara, seperti dalam logam yang berlapis. Dampaknya dalam metalurgi yaitu sifat mekanis dan termal dari lapisan permukaan pada logam berlapis dapat dipengaruhi oleh ikatan van der Waals. Energi yang dihasilkan biasanya hanya sekitar 10 kJ per mol. Struktur kristal dan kecacatan kristal. Struktur kristal merupakan struktur yang merujuk pada tata letak teratur atom atau ion dalam suatu bahan dalam bagian struktur kristal yang paling umum, yaitu kristal kubik seperti struktur kubik pusat badan BCC atau kubik berwajah pusat FCC. Dampak struktur kristal dalam metalurgi yaitu mempengaruhi sifat fisik, termasuk kekuatan, keuletan, konduktivitas panas, dan konduktivitas listrik dari logam. Selama proses pemrosesan logam, seperti pemanasan dan pendinginan, struktur kristal dapat berubah dan mengaruhi sifat-sifat tersebut. Yang kedua, kecacatan kristal. Kecacatan kristal merupakan ketidaksempurnaan atau gangguan dalam tata letak atom atau ion dalam satu kristal. Kecacatan dapat terjadi selama pembentukan kristal atau sebagai akibat dari pengaruh eksternal seperti suhu tinggi ataupun tekanan tinggi. Kecacatan kristal yang pertama yaitu kecacatan struktur. Kecacatan struktur sama dengan kecacatan dislokasi, yang dimana kecacatan garis, cat titik, yang dimana berdampak dapat mempengaruhi sifat mekanis dan termal dari logam.
Yang kedua, kecacatan komposisi. Kecacatan komposisi terjadi ketika atom atau ion yang tidak harusnya berada di dalam struktur kristal masuk ke dalamnya, di mana dapat mempengaruhi kekuatan dan keurutan. Yang ketiga, dislokasi. Dislokasi ini merupakan ketidaksempurnaan dalam struktur kristal yang disebabkan oleh ketidakseimbangan atom atau ion. Yang pertama, dislokasi garis, dislokasi bidang, dan dislokasi titik. Yang kedua, yang keempat, ketetapan titik. Ketetapan titik melibatkan keberadaan atom atau ion yang tidak ada di tempatnya yang seharusnya dalam struktur kristal. Jadi cacat titik yaitu vakansi, keberadaan ruang kosong yang seharusnya diisi oleh atom. Kedua, interstisial, yaitu atom yang berada pada posisi yang tidak seharusnya di antara atom yang tetap. Nampaknya yaitu mempengaruhi konduktivitas listrik dan thermal serta sifat mekanis material. Yang kelima, cacat permukaan. Cacat permukaan terjadi pada batas butir kristal atau di permukaan material. Jenis cacat permukaan yaitu cacat tepi terjadi di sepanjang batas butir. Cacat sudut terjadi di sudut pertemuan batas butir. Cacat permukaan terjadi di permukaan material. Dampaknya yaitu cacat permukaan dapat mempengaruhi sifat mekanis, thermal, dan kimia material. Mereka juga dapat berkontribusi pada korosinya. Struktur kristal logam. Struktur kristal logam merupakan tata letak atom atau ion dalam suatu logam yang membentuk suatu pola teratur dan berulang. Struktur kristal logam menciptakan susunan kristal yang unik yang memainkan peran penting dalam membentuk sifat fisik dan mekanis dari logam tersebut. Ada beberapa jenis struktur kristal logam yang umum ditemukan dalam metalurgi, yaitu yang pertama, struktur kubik sederhana atau OSC. Setiap logam ditempatkan pada sudut kubus dan hanya bersentuhan dengan atom lain pada satu titik kontak. Contohnya, yaitu struktur ini jarang ditemukan pada logam sejati karena memiliki badan atom yang rendah dan kestabilan kurang baik. Yang kedua, struktur kubik berpusat badan yaitu BCC, di mana atom logam ditempatkan pada sudut kubus dan tengah-tengah kubus terdapat satu atom tambahan. Contohnya seperti logam besi pada suhu di bawah titik leburnya memiliki suhu BCC. Yang ketiga, struktur kubik berada pusat FCC, di mana atom logam ditempatkan pada suatu sudut kubus dan tengah-tengah setiap wajah kubus terdapat satu atom tambahan. Contohnya, banyak logam termasuk aluminium dan tembaga memiliki struktur FCC pada suhu tertentu atau dalam kondisi tertentu. Keempat, struktur heksagonal kompak yaitu HCP, di mana logam ditempatkan pada susunan teratur dengan susunan lapisan heksagonal yang rapat. Contohnya seperti titanium, seng memiliki struktur HCV pada suhu atau kondisi tertentu. Struktur kristal logam tersebut memiliki dampak langsung pada sifat-sifat logam seperti kekuatan, keuletan, konduktivitas listrik, dan konduktivitas panas. Perubahan suhu, tekanan, dan perlakuan panas selama proses metalurgi dapat mengubah struktur kristal logam, seperti misalnya pemanasan logam di atas suhu kritisnya dapat menyebabkan transformasi fase dan perubahan struktur kristalnya. Difusi. Difusi merupakan proses perpindahan atom atau molekul dari satu wilayah ke wilayah lainnya di dalam suatu bahan.
Dalam konteks metalurgi ini, difusi memiliki peran penting yaitu sebagai proses pemanasan, pendinginan, pembentukan paduan, dan perubahan struktur kristal. Berikut merupakan beberapa aspek difusi. Yang pertama, difusi termal. Difusi termal terjadi ketika atom atau molekul bergerak dari wilayah yang lebih panas ke wilayah yang lebih dingin. Proses ini mempengaruhi transfer panas selama pemanasan atau pendinginan logam. Dampak dalam metalurgi yaitu memainkan peran penting dalam pembentukan struktur mikro logam selama proses pemanasan dan pendinginan. Misalnya, pendinginan logam dari suhu tinggi dapat menyebabkan redistribusi atom dan pembentukan struktur kristal yang berbeda. Yang kedua, difusi atomik. Difusi atomik melibatkan perpindahan atom di dalam bahan, baik dalam padatan atau cairan. Ini dapat terjadi karena getaran termal atom atau tekanan kimia. Dampaknya pada metalurgi yaitu memainkan peran dalam pembentukan logam. Ketika dua logam dicampur bersama dan dipanaskan, atom-atom dari satu logam dapat difusi ke dalam matriks atom lainnya yang dimana akan membentuk paduan. Yang ketiga, difusi interkristalin. Difusi interkristalin yaitu ketika difusi terjadi melalui batas butir kristal yang merupakan perbatasan antara dua struktur kristal yang berbeda. Dalam metalurgi, difusi interkristalin dapat mempengaruhi sifat mekanis dan kimia material. Misalnya, ketika suatu logam mengalami pemanasan, atom dapat berdifusi melalui batas butir kristal, mempengaruhi sifat-sifat material. Yang keempat, difusi fasa. Difusi fasa terjadi selama perubahan fase dalam suatu sistem, seperti saat paduan logam mengalami solidifikasi atau pelelehan. Efek dalam metalurginya yaitu proses solidifikasi dan pelelehan sering melibatkan difusi fasa yang dapat mempengaruhi pembentukan struktur dan sifat paduan logam. Pemahaman tentang difusi dalam metalurgi memungkinkan para ahli material dan insinyur untuk merancang dan mengoptimalkan proses metalurgi, mengendalikan struktur dan sifat material, serta menghasilkan produk dengan kualitas yang diinginkannya. Selanjutnya, larutan padat. Larutan padat mengacu pada sistem kristalin di mana atom dan ion dari satu atau lebih elemen terdispersi secara homogen dalam matriks kristalin lainnya. Larutan padat dapat terbentuk selama proses pendinginan atau pemanasan dan seringkali terjadi dalam konteks pembentukan paduan logam atau campuran kristal padat lainnya. Yang pertama, larutan padat substitusional. Larutan padat substitusi di mana atom-atom sol memiliki ukuran yang hampir sama dengan atom-atom ventilasi. Yang kedua, larutan padat interstisial di mana zat terlarut jauh lebih kecil dari atom pelarut atom-atom ventilasinya. Ketika kedua atom terlalu kecil dan besar ada, larutan padat dapat berupa substitusional dan interstisial. Larutan padat juga bersifat lebih kuat dari logam murni karena zat larut menyebabkan tegangannya kisi. Larutan padat substitusional seperti yang telah disebutkan, ukuran komparatif zat larut dan pelarut di UMS penting dalam larutan padat substitusi. Faktor ukuran relatif. Jika ukuran atom-atom zat padat dan pelarut berbeda kurang dari 15%, logam dikatakan memiliki faktor ukuran untuk membentuk larutan padat. Masing-masing logam akan mendapat melarutkan besar logam lain pada urutan 10% atau lebih. Jika faktor ukuran berbeda lebih dari 15%, maka larutan padat pembentukan larutan
akan sangat terbatas. Faktor afinitas kimia. Semakin besar afinitas kimiawi dari dua logam, semakin besar pula ketat larutan padatnya. Faktor valensi relatif. Jika atom zat terlarut memiliki valensi yang berbeda dari yang dimiliki oleh logam solid, logam pelarut, jumlah elektron per atom yang disebut rasio elektron akan diubah dengan paduan. Faktor jenis kisi. Hanya logam yang memiliki jenis struktur kisi yang sama, misalnya BCC atau FCC, dapat membentuk rangkaian padat yang lengkap. Selain itu, untuk larutan padat yang lengkap ke larutan padat yang lengkap, faktor ukuran biasanya harus kurang dari 8%. Batas kelarutan. Batas kelarutan memiliki kelarutan. Batas kelarutan yaitu ukuran seberapa banyak zat terlarut yang dapat dilarutkan atau dimasukkan ke dalam kisi. Ini langsung mengaruhi tingkat kelarutan. Karena suhu yang lebih tinggi memperluas kisi-kisi inang dan dengan demikian memberikan kesempatan yang lebih baik bagi zat terlarut untuk masuk ke dalam kisi-kisi. Sebagai contoh, kelarutan tembaga dalam suhu ruang aluminium mat adalah nominal sekitar 0,1%. Tembaga menurut beratnya atau 0,1% Si. Akhirnya maksimum sekitar 5,65% tembaga pada suhu sekitar 550 derajat atau setara dengan 1020 derajat Fahrenheit. Perubahan batas kelarutan dengan suhu dijelaskan dalam alat penting metalurgi, yaitu diagram fase. Tipe larutan. Yang pertama, paduan logam, yaitu larutan padat yang terbentuk ketika dua atau lebih logam dicampur bersama dan membentuk struktur kristal yang homogen. Atom dari elemen yang berbeda terdispersi dalam matriks kristalin yang seragam. Yang kedua, paduan intermatelan, yaitu senyawa kristalin yang terbentuk dari dua atau lebih logam dengan perbandingan atom yang tepat. Mereka dapat memiliki sifat-sifat antara logam dan senyawa ionik. Yang ketiga, paduan non-logam, yaitu melibatkan campuran kristal padat dari non-logam dalam bentuk molekul atau ion yang terdispersi dalam matriks kristalin lainnya. Yang keempat, paduan baja. Paduan baja merupakan paduan logam yang mengandung besi sebagai unsur dominan dan unsur lainnya ditambahkan untuk memberikan sifat-sifat tertentu seperti kekuatan atau ketahanan terhadap korosif. Selanjutnya, alotropi besi. Alotropi besi memacu panas dalam pergerakan atom melalui difusi, dan pemanasan besi atau baja dapat menyebabkan atom besi mengatur ulang diri mereka sendiri. Yang pertama, yaitu runtuhan alotropi terjadi pada suhu atau tekanan tertentu yang dapat dijelaskan tentang masing-masing alotropi besi. Pertama, besi alfa. Pada suhu di bawah 912 derajat, besi mengkristal dalam struktur alotropi alfa yang disebut besi alfa. Pada suhu kamar, besi ini bersifat ferromagnetik dan memiliki struktur kristal kubik berpusat badan di sisi. Sifat lainnya yaitu besi alfa memiliki keuletan yang tinggi dalam penggunaan aplikasi seperti pembuatan baja struktural. Yang kedua, besi gamma. Di atas suhu 912 derajat Celcius, besi berubah menjadi alotropi gamma yang disebut besi gamma. Pada suhu ini, besi memiliki struktur kristal kubik berwajah pusat FCC. Sifat lainnya yaitu paramagnetik dan lebih reaktif secara kimia dibandingkan besi alfa. Pada suhu ini, besi lebih mudah untuk membentuk larutan padat dengan unsur-unsur lain. Yang ketiga, besi delta, yaitu
Pada suhu di atas 1394 derajat Celcius, besi mengalami perubahan menjadi alotropi delta yang disebut besi delta. Struktur kristalnya mirip dengan besi alfa, yaitu berpusat pada badan besi C. Sifat lainnya yaitu memiliki keuletan tinggi, tapi pada saat suhu tinggi, besi ini menjadi sangat reaktif dan cenderung membentuk senyawa kimia dengan unsur lain. Peleburan. Peleburan atom selalu bergerak secara konstan. Apabila suhu meningkat, atom-atom menjadi lebih energi dan karenanya lebih mungkin memiliki energi yang cukup untuk melepaskan diri dari ikatannya dengan atom-atom yang berdekatan. Pada titik tertentu, suhu yang dicapai cukup untuk menyebabkan peleburan. Dalam cairan, atom-atom terpisah lebih jauh dari dalam padatan yang sesuai. Sebagai contoh, densitas baja karbon biasa yang dipanaskan hingga cair kira-kira 20% lebih rendah daripada bentuk padat dari baja yang sama. Fase cair tidak memiliki tekanan jarak jauh seperti padatan, tetapi interaksi yang kuat masih terjadi di antara atom-atom yang berdekatan dalam cairan, namun tidak seperti gelas. Berikut aspek peleburan. Yang pertama, peleburan logam. Peleburan logam merupakan proses peleburan yang melibatkan pemanasan logam hingga mencapai titik leburnya, di mana logam tersebut berubah dari fase padat menjadi cair. Tujuannya untuk membentuk logam cair agar diproses lebih lanjut, seperti pengecoran, pembentukan lembaran, atau pembuatan produk akhir lainnya. Yang kedua, peleburan biji. Peleburan biji logam seringkali mengandung senyawa logam yang perlu dipisahkan dari kotoran dan dilarutkan menjadi logam murni melalui proses peleburan biji. Tujuannya mendapatkan logam murni dari biji untuk digunakan dalam produksi manufaktur. Yang ketiga, peleburan elektrolitik. Peleburan elektrolitik seperti aluminium dapat diekstraksi dari biji melalui proses peleburan elektrolitik. Ini melibatkan penggunaan arus listrik untuk melebur biji dan memisahkan logam dari senyawa kimia yang menyertainya, dengan tujuan mendapatkan logam murni dengan menggunakan energi listrik sebagai sumber panas. Yang keempat, peleburan logam. Peleburan logam campuran yang membentuk paduan yang dapat dilebur bersama-sama untuk membentuk campuran homogen dalam fase cair. Yang kelima, peleburan dalam proses manufaktur. Peleburan dalam proses manufaktur dapat terjadi untuk membentuk logam atau paduan logam menjadi bentuk tertentu seperti pengecoran logam atau pembentukan suku cadang tertentu dengan tujuan yaitu membentuk logam menjadi bentuk yang diinginkan untuk digunakan dalam produk akhir. Dapat disimpulkan, peleburan merupakan langkah kritis dalam proses metalurgi dan kemajuan teknologi peleburan yang telah memungkinkan produksi logam yang lebih efisien dan berkualitas tinggi. Proses peleburan seiring dilakukan dengan tungku peleburan yang dapat mencapai suhu tinggi yang diperlukan untuk meleburkan bahan-bahan logam. Struktur pemadatan. Struktur pemadatan logam merupakan proses yang terjadi melalui nukleasi dan pertumbuhan. Selama proses ini, atom-atom mengubah susunannya dari susunan acak jarak pendek menjadi cairan susunan jarak panjang padatan. Biasanya dalam posisi teratur fisik kristal. Dengan melakukan hal tersebut, mereka melepaskan sebagian besar energi kinetiknya dalam bentuk panas yang disebut dengan pelepasan panas laten. Yang pertama, macro scale structure. Struktur mesoskala merupakan skala panjang dengan kode 10 hingga 4 meter. Skala ini memungkinkan deskripsi fitur mikrostruktural pada tingkat detail. Tanpa menyelesaikan kerumitan struktur detail,
yang terbuka maupun cair. Selama pemadatan tidak tajam dan dalam skala panjang ini, tapi tiga zona utama atau tahapan proses pemadatan dapat diamati pada skala ini, seperti zona cair, zona lembek yang mengandung butiran cair atau padat. Sifat mekanik ini dipengaruhi oleh struktur pemadatan pada tingkat mesoscale yang digambarkan oleh fitur-fitur seperti ukuran dan jenis butiran, yang dimana berbentuk kolom maupun yang sama sisi, jenis dan konsentrasi mikrosegregasi kimiawi, dan jumlah tulisan mikro, porositas, dan impulsi. Istilah mesoscale dapat diperkenalkan dalam ilmu pemadatan untuk menggambarkan hasil model komputer secara lebih akurat. Selanjutnya, microscale structure. Pada order 10 hingga 6 maupun 10 hingga 5 meter, istilah struktur mikro merupakan istilah klasik yang digunakan dalam metalografi untuk menggambarkan fitur yang diamati di bawah mikroskop. Skala mikro menggambarkan morfologi kompleks dari butiran pemadatan. Dalam pengecoran, sifat mekanik bergantung pada struktur pemadatan pada tingkat skala mikro, yang digunakan untuk mengevaluasi pengaruh pemadatan terhadap sifat-sifat coran. Dan perlu diketahui, morfologi butiran S-cast yaitu ukuran dan jenis kolumnar maupun sama sisi, dan skala panjang struktur mikro seperti jarak, lengan, dendrit. Nanoscale atau atomic scale structure. Struktur skala nano berada pada order 10 hingga 9 meter maupun nanometer dan menggambarkan morfologi atomik dari antarmuka cairan padat. Pada skala ini, nukleasi dan kinetika pertumbuhan pemadatan dibahas dalam hal transfer atom individu dari cairan keadaan padat. Fitur-fitur seperti dislokasi dan atom-atom individu diamati dengan bantuan mikroskop elektron. Diagram fase kesetimbangan. Dalam metalurgi, diagram fase kesetimbangan sering digunakan untuk memahami dan merencanakan proses produksi material, khususnya pada pembuatan paduan logam atau senyawa logam tertentu. Beberapa pemanfaatan diagram fase kesetimbangan dalam metalurgi meliputi: 1. Desain paduan logam, yang dimana membantu merancang komposisi paduan logam yang dihasilkan sifat-sifat yang diinginkan pada berbagai suhu. Yang kedua, pengendalian proses pemanasan dan pendinginan. Pengendalian proses pemanasan dan pendinginan merupakan diagram fase yang digunakan untuk menentukan suhu optimal yang memulai dan mengakhiri proses pemanasan maupun pendinginan agar memaksimalkan pembentukan fase yang diinginkan dan mencegah terbentuknya fase yang tidak diinginkan. 3. Pemilihan material dalam proses manufaktur. Dalam pemilihan bahan, khususnya logam dan paduannya, diagram fase membantu memilih material yang tepat untuk proses manufaktur tertentu. Hal ini penting untuk memastikan bahwa sifat-sifat material memenuhi persyaratan spesifik aplikasi. Yang keempat, pemahaman perubahan fase selama pemrosesan, di mana yang terjadi selama proses material seperti peluburan, pendinginan, dan pembentukan paduan logam. Yang kelima, optimasi proses pemadatan dengan proses deformasi plastik seperti rolling atau forging. Diagram fase kesetimbangan digunakan untuk mengoptimalkan kondisi pemadatan dan mencapai struktur mikro yang diinginkan. Contoh diagram fase yang digunakan yaitu diagram fase besi karbon untuk baja, diagram fase logam-logam tertentu seperti tembaga dan nikel maupun aluminium dan esi. Diagram fase kesetimbangan juga menggunakan aturan fase Gibbs yang dikenal juga sebagai aturan fase atau fase 3 yang memberikan paduan mengenai jumlah fase yang dapat ada dalam kesetimbangan untuk suatu sistem tertentu pada tekanan atau suhu tertentu.
Aturan ini dikembangkan oleh fisikawan Amerika Josiah Willard Gibbs yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan C min P plus 2, di mana F merupakan jumlah derajat kebebasan, C merupakan jumlah komponen independen dalam sistem, P merupakan jumlah fasa. Rumus ini memberikan panduan mengenai seberapa banyak komponen fasa yang dapat ada pada kesetimbangan dalam sistem tertentu. Jika hasil dari rumus tersebut positif, maka menunjukkan jumlah fase dapat ada. Jika dihasilkan itu negatif, bahwa kesetimbangan tidak mungkin terjadi pada kondisi suhu dan tekanan tertentu. Aturan fase Gibbs membantu memahami merancang kondisi keseimbangan dalam sistem kimia dan fisika, terutama dalam konsep perubahan fase dan transformasi materi. Diagram fase keseimbangan merupakan representasi grafis dari perubahan fase suatu sistem material dengan memperhatikan suhu komponen kimiawi tertentu. Termodinamika kimia. Termodinamika kimia merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari perubahan energi dan perubahan keadaan sistem kimia. Di dalam konteks metalurgi ini, termodinamika kimia dapat digunakan untuk memahami dan merancang berbagai proses pembuatan logam dan paduan logam. Beberapa konsep termodinamika yang penting dalam metalurgi meliputi entalpi dan head capacity, di mana entalpi merupakan fungsi energi termodinamika yang mencakup energi dalam bentuk panas dan energi mekanis sistem. Dalam sistem tertutup, perubahan entalpi dapat diukur sebagai jumlah panas yang diserap atau dilepaskan pada tekanan konstan selama suatu proses. Entalpi digunakan dalam konteks kimia dan fisika termodinamika untuk menganalisis dan meramalkan perubahan energi dalam reaksi kimia atau proses fisika. Dan head capacity merupakan ukuran seberapa besar benda dalam penyerapan suatu panas, yang didefinisikan sebagai perubahan suhu delta T yang diperlukan untuk mengubah panas yang ditambahkan atau dilepaskan delta Q pada benda tersebut. Head capacity dapat bervariasi tergantung pada massa dan sifat material suatu benda. Ada dua jenis head capacity. Head capacity pada tekanan konstan dan head capacity pada volume konstan. Pada tekanan konstan dan pada volume konstan, di mana merupakan energi dalam sistem. Terus untuk yang kedua itu chemical equilibrium dan Gibbs free energy. Chemical equilibrium merupakan kondisi di mana laju reaksi dan maju sama dengan reaksi mundur, dan konsentrasi semua spesies kimia yang terlibat tetap konstan seiring waktu. Energi bebas Gibbs merupakan energi yang mengukur ketersediaan untuk melakukan pekerjaan selama reaksi kimia pada tekanan suhu dan konstan. Dalam penerapannya, perubahan energi bebas Gibbs menggunakan untuk memprediksi keberlanjutan dan arah reaksi kimia, serta untuk mengoptimalkan kondisi proses produksi. Yang terakhir yaitu perubahan fasa. Perubahan fasa dalam metalurgi merujuk pada transformasi suatu material dari bentuk fasa yang pertama ke bentuk fasa yang lainnya, seperti perubahan dari padatan ke cair maupun sebaliknya. Proses perubahan fasa ini memainkan peran penting dalam berbagai aspek metalurgi, seperti pembentukan logam, pemrosesan paduan logam, dan pembuatan bahan konstruksi. Berikut merupakan beberapa contoh fase dalam metalurgi. Yang pertama, lever roll.
aturan tuas, di mana diagram fase kesetimbangan Pro merupakan alat yang berguna dalam memahami konsentrasi kimiawi komponen dalam fase tertentu. Sebagai contoh, pertimbangan kepadatan alfa paduan urutan sederhana seperti gambar 240. Paduan tersebut memiliki komposisi 50% logam A dan 50% logam B. Selama pengukuran lambat, fasa padat pertama mulai terbentuk pada suhu T1. Komposisi fasa cair padat pada temperatur T1 juga dapat dibaca dari diagram fase sebagai berikut. Pertama, komposisi fasa padat pada temperatur T1 adalah 80% logam A dan 20% logam B. Komposisi fasa cair pada temperatur yaitu titik X adalah komposisi paduan nominal posisi 50% A dan 50% B. Berikutnya yaitu eutectic alloys and solidification. Sebagian besar sistem paduan tidak memiliki diagram fase sederhana seperti sistem yang sepenuhnya isomorfosis. Eutectic alloys and solidification. Sebagian besar sistem paduan tidak memiliki diagram fase yang sederhana seperti sistem yang sepenuhnya isomorfis. Misalnya sistem eutectic terbentuk saat paduan penambahan menyebabkan penurunan garis liquidus dari kedua titik lele kedua elemen murni seperti yang telah disebutkan sebelumnya. Dalam eutectic terdapat komposisi dengan titik leleh minimum. Titik eutectic terjadi pada suhu kesetimbangan di mana komposisi eutectic sama pada ketiga fasa, cair, fasa alfa padat, dan fasa beta padat. Komposisi eutectic juga membaku sepenuhnya pada satu suhu dan juga disebut sebagai titik invarian, seperti yang disebutkan dalam menjelaskan aturan fase Gibbs. Sekian presentasi dari saya tentang struktur logam dan paduannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah menyimak presentasi saya hari ini.